Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Hafiza Zahira dengan nomor induk mahasiswa 245153011111006. Di sini saya akan membuat sebuah video dari tugas kedua dari mata kuliah pengantar keamanan informasi. Jadi karena nomor induk mahasiswa saya 24515603011111006 yang jika dimodulo dengan angka 6 maka dihasilkan 0 sisanya. Maka saya akan membuat assignment 0 yaitu analisis kasus kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Ringkasan kronologi kejadiannya yaitu pada tahun 2021, publik dikejutkan oleh dugaan kebocoran data besar-besaran dari BPJS Kesehatan. Nah, kasus ini pertama kali mencuat ketika seorang pengguna forum jual beli data di dark web mengklaim memiliki 279 juta data penduduk Indonesia yang berasal dari BPJS Kesehatan. Garis besar kronologinya, yang pertama, pada Mei 2021, akun anonim bernama Codes memposting sampel data yang berisi nik, nama lengkap, alamat, nomor telepon, gaji, status keluarga, dan data kepesertaan BPJS. Pelaku mengklaim memiliki total 279 juta data termasuk data orang yang sudah meninggal. Data tersebut dijual seharga kurang lebih 6.000 US dollar atau sekitar 85 juta saat itu, dan berbagai media nasional mulai mengangkat berita ini. Pakar keamanan menemukan bahwa sampel data tersebut valid dan cocok dengan data nyata. BPJS Kesehatan mengakui adanya dugaan kebocoran dan bekerja sama dengan Kominfo serta BSSN untuk investigasi. Kasus ini pun menjadi salah satu kebocoran data terbesar dalam sejarah Indonesia. Identifikasi kelemahan sistem atau prosedur yang dimanfaatkan penyerang. Dari hasil analisis berbagai pakar keamanan cyber, terdapat beberapa kemungkinan titik kelemahan. Yang pertama, kelemahan keamanan API. BPJS menggunakan sistem API atau Application Programming Interface untuk integrasi dengan banyak instansi. Diduga ada API yang memiliki autentikasi lemah sehingga dapat dimanfaatkan untuk menarik data dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua, ada kontrol akses yang tidak ketat. Banyak pihak seperti rumah sakit, dinas kesehatan, perusahaan, dan lembaga lain memiliki akses ke data BPJS. Jika pengelola akses tidak ketat, kredensial bisa dicuri atau disalahgunakan. Kemudian yang ketiga, ada kurangnya monitoring aktivitas mencurigakan. Tidak ada deteksi otomatis ketika terjadi aktivitas pengambilan data dalam jumlah besar atau masif download. Kemudian yang terakhir, tidak adanya enkripsi pada level tertentu. Beberapa data sensitif diduga tidak dienkripsi ketika berada pada server atau saat data ditarik melalui API. Meskipun BPJS tidak pernah mengungkap titik pastinya, pola-pola di atas sesuai dengan analisa pakar IT forensik dan laporan media. Kemudian, apakah hal ini melanggar confidentiality dalam CIA Triad? Nah, dalam CIA Triad, confidentially berarti bahwa data hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Nah, kasus BPJS ini jelas melanggar prinsip confidentiality karena yang pertama, data pribadi berskala nasional diakses oleh pihak yang tidak berhak. Kemudian data tersebut dipindahkan, disalin, dan dijual tanpa persetujuan pemilik data. Kemudian informasi sensitif seperti NIK, gaji, status keuangan, dan kesehatan yang seharusnya hanya diketahui oleh pengguna dan BPJS, tetapi justru beredar di publik. Nah, kebocoran ini membuktikan bahwa sistem pengamanan BPJS tidak sepenuhnya mengunci data agar tidak keluar ke pihak yang tidak sah, dan pelanggaran langsung terhadap prinsip kerahasiaan. Nah, dari kasus ini, apa sih tanggung jawab BPJS menurut UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP? Nah, dalam konteks UU PDP, BPJS Kesehatan berperan sebagai pengendali data atau data controller. Maka BPJS berkewajiban yang pertama menjamin keamanan data pribadi sesuai dengan pasal 35-36 di mana BPJS harus melindungi data peserta dari akses legal, kebocoran, perubahan, atau penyalahgunaan. Kemudian yang kedua melakukan langkah teknis dan administratif seperti pada pasal 40, di mana termasuk enkripsi, audit internal, kontrol akses, dan pengawasan penggunaan data. Yang ketiga, memberikan pemberitahuan resmi jika terjadi kebocoran seperti pada pasal 46, di mana pemberitahuan harus dilakukan dalam waktu tertentu kepada pemilik data dan otoritas terkait. Kemudian menerapkan prinsip data protection by design and by default,
seperti pada pasal 3 dan 35, di mana sistem harus dirancang sejak awal dengan keamanan sebagai prioritas utama. Dan yang terakhir, bertanggung jawab jika terjadi kerugian kelalaian pada pasal 57-58. Jika kebocoran menyebabkan kerugian masyarakat, BPJS dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dan administratif. Dan apa saja sih rekomendasi teknis dan non-teknis untuk mencegah kejadian serupa? Di sini saya akan memberikan masing-masing 3, yaitu berdasarkan rekomendasi teknis dan juga non-teknis. Yang pertama, di rekomendasi teknis, yaitu perkuat autentikasi API dan akses sistem, gunakan OAuth 2.0, rate limiting, token yang lebih aman, dan wajibkan MFA untuk semua pihak yang terhubung melalui API. Kemudian yang kedua, ada enkripsi total at rest and in transit, di mana semua data sensitif harus dienkripsi baik saat disimpan maupun saat dikirim. Dan yang ketiga, implementasi SIEM dan IDS IPS. Menggunakan Security Information and Event Management dan Intrusion Detection or Prevention System untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real time. Kemudian di rekomendasi non-teknisnya, yang pertama, audit dan penilaian risiko berkala, di mana BPJS harus melibatkan BSSN dan auditor independen untuk menilai sistem secara terjadwal. Kemudian yang kedua, membatasi akses lembaga eksternal, di mana akses data oleh rumah sakit, perusahaan, dan instansi lain harus diatur ulang dengan prinsip least privilege. Dan yang ketiga, meningkatkan literasi keamanan cyber pegawai. Pelatihan wajib mengenai phishing, kebocoran data, dan data kelola keamanan. Dari semua jawaban yang sudah saya sampaikan, based on reference, yang pertama UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, juga melalui kanal berita seperti Kompas, CNN Indonesia, dan juga Kata Data tentang kebocoran data BPJS pada tahun 2021. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.